Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Di malam hari ini, kita datang dengan hati yang bersyukur, menyerahkan segala aktivitas dan pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Kiranya melalui renungan malam ini, hati kita diteguhkan, damai sejahtera Tuhan memenuhi hidup kita, dan iman kita semakin dikuatkan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat kami memulai membaca dan merenungkan firman-Mu malam ini, hadirkan Roh Kudus-Mu di tengah kami. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berikan damai dan kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, doa meningkatkan pertumbuhan rohani. Ayat renungan diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 2. Firman Tuhan berkata, "Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ia yang telah mengambil keputusan untuk masuk ke dalam kerajaan rohani akan mendapati bahwa semua kuasa dan hawa nafsu dari sifat yang tidak bertobat, didukung dengan kuasa kerajaan kegelapan, dipersiapkan melawan Dia. Setiap hari ia harus memperbaharui penyerahannya. Setiap hari ia harus mengadakan pertempuran dengan kejahatan. Kebiasaan-kebiasaan yang lama, kecenderungan-kecenderungan bawaan untuk berbuat kesalahan akan bergumul untuk kemenangan. Dan terhadap ini, ia harus selalu waspada, bergumul dalam kekuatan Kristus untuk kemenangan." Surat kepada orang Kolose dipenuhi dengan pelajaran-pelajaran yang tertinggi nilainya kepada semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan Kristus. Pelajaran-pelajaran yang menunjukkan keesaan, maksud, dan keagungan, tujuan yang akan kelihatan dalam kehidupan dari Dia yang dengan benar menggambarkan juru selamat, meninggalkan segala sesuatu yang akan menghalangi Dia dari mengadakan kemajuan di dalam jalan yang menuju ke atas atau yang akan mengalihkan kaki orang lain dari jalan yang sempit. Orang percaya akan menyatakan dalam kehidupannya setiap hari kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar, dan kasih Kristus. Kuasa dari kehidupan yang lebih tinggi, lebih suci, dan lebih mulia adalah keperluan kita yang terbesar. Dunia mempunyai terlalu banyak pikiran kita, dan kerajaan surga terlalu sedikit. Dalam usahanya untuk mencapai cita-cita Allah baginya, orang Kristen jangan pernah putus asa. Kesempurnaan akhlak dan rohani oleh rahmat dan kuasa Kristus dijanjikan kepada semua orang. Yesus adalah sumber kuasa, mata air kehidupan. Ia membawa kepada kita perkataannya, dan dari pohon kehidupan mempersembahkan kepada kita daun-daun untuk penyembuhan jiwa-jiwa yang sakit. Ia memimpin kita ke takhta Allah dan menempatkan ke dalam mulut kita suatu doa dengan mana kita dibawa ke dalam hubungan yang langsung dengan Dia. Untuk kepentingan kita, Ia menjalankan segala tenaga yang berkuasa dari surga. Pada setiap langkah kita menjamah kuasanya yang hidup. Allah tidak menaruh batas kepada kemajuan mereka yang ingin supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Oleh doa, oleh kewaspadaan, oleh pertumbuhan dalam pengetahuan dan pengertian, mereka harus dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Dengan demikian, mereka disediakan untuk bekerja bagi orang lain. Adalah maksud juru selamat bahwa umat manusia dibersihkan dan disucikan, akan menjadi tangannya yang menolong. Untuk kesempatan yang besar ini, biarlah kita memberikan terima kasih kepadanya yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian
dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7, halaman 402 sampai 404. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Kami berdoa agar Engkau menolong kami terus bertumbuh dalam iman dan kehidupan rohani kami setiap hari. Kuatkan hati kami untuk tetap setia dan hidup sesuai kehendak-Mu. Malam ini kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamalah dan pulihkan mereka dengan kuasa-Mu. Berikan kekuatan, penghiburan, dan kesehatan yang baru. Sebentar kami akan beristirahat malam. Sertai dan lindungi kami sepanjang malam. Berikan tidur yang tenang dan tubuh yang dipulihkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.